Seorang pemuda berusia 23 tahun telah menyelesaikan masa belajarnya di sebuah akademi kemiliteran. Ia sangat senang atas bintang pangkat yang bertengger di atas pundaknya. 6 bulan kemudian, tanpa ada yang menyadarinya, ia mengalami lumpuh separuh badannya akibat dari peradangan hebat yang disebabkan oleh virus. Beberapa dokter mengatakan bahwa radang semacam ini sangat sulit disembuhkan, bahkan bisa dikatakan mustahil. Saat itu saya berada di ruangan perawatan khusus perwira. Pandanganku tertuju pada pemuda. Saya sangat mengenalnya. Saya bertanya kepada perawat mengenai keadaannya saat ini. Dengan segera perawat itu menjelaskan kondisinya dengan rinci. Saya pun mendengarnya dengan sedih. Kemudian saya memasuki ruang perawatannya melalui pintu khusus untuk besuk orang yang berkunjung, memberikan sedikit motivasi dan dukungan moral, mengatakannya agar selalu ingat kepada Allah Ta'ala dan agar selalu memupuk pengharapan kepada Allah. Akan tetapi, ternyata ia menyambutku dengan senyuman yang khas, seakan-akan ia tidak mengalami apa-apa. Saat saya mulai berbicara dengannya, ia mengucapkan satu perkataan yang tidak mungkin keluar kecuali dari hati seseorang yang di hatinya tertanam iman kepada takdir Allah, yang baik maupun yang buruk. Ia berkata, "Dokter, Tuhanku tahu betapa aku melalaikan kitabnya, Al-Quran. Maka Allah Ta'ala memaksaku untuk istirahat dan menghafal Al-Quran. Segala puji bagi Allah atas nikmat kesempatan ini." Ucapan itu terlontar dari bibir seorang pemuda yang sedang menderita penyakit yang sulit tersembuhkan kecuali dengan izin Allah. Dari seorang pemuda yang kemungkinan besar ia harus keluar dari kesatuannya, yang mungkin selamanya ia harus berada di atas kursi roda. Ia mengucapkan dengan penuh percaya dan penuh harapan, dengan tawakal kepada Allah Ta'ala. Mendengar hal itu, seluruh tubuhku merinding. Mataku berkaca-kaca. Saya keluar dari ruang perawatannya dengan penuh bahagia atas keimanannya yang kokoh, kesabaran yang tiada tara. 3 hari kemudian, tepatnya pada hari Jumat, saya mengunjunginya. Di sana terdapat beberapa orang kerabatnya. Salah seorang dari mereka berkata, "Wahai Abu Fulan, gerakanlah jarimu, kakimu." Kemudian pemuda itu menjawab, "Saudaraku, aku tidak ingin memaksa kesembuhan dari Allah Ta'ala dengan terburu-buru." Saya takjub atas tawakal dan berserah dirinya kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi kemudian saya mengingat satu hal, bahwa ia adalah termasuk orang-orang yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyamah. Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabbi mereka. Quran Surat Al-Furqan ayat 64. Saya pergi ke Inggris dan tinggal di sana selama 4 bulan. Lalu saya kembali ke Saudi. Setibanya di Arab, segera saya mengunjungi pemuda tersebut. Akan tetapi ternyata ia telah dipindahkan ke bagian perawatan khusus. Saya amat bergembira mendengar berita tersebut, karena pasien yang dipindahkan ke bagian tersebut berarti ada harapan untuk sembuh. Saya segera mendatanginya di bagian tersebut. Sesampainya di sana, saya mendapatinya duduk di atas kursi roda. Saya mengucapkan salam dan menanyakan kabarnya. Ia menjawab, "Alhamdulillah, saya sudah bisa menggerakkan kakiku." Kemudian saya harus pergi ke Inggris dan tinggal di sana selama 5 bulan lagi. Dari Inggris, pertama kalinya saya menunaikan sholat zuhur di rumah sakit. Ketika saya keluar dari dalam masjid, tiba-tiba saya dengar seseorang memanggil, "Abu Muhammad, Abu Muhammad." Segera saya menoleh dan ternyata orang yang memanggilku adalah pemuda tersebut. Ia telah berjalan di atas kedua kakinya. Saya segera bersyukur kepada Allah, walaupun nampak di sana ia agak pincang. Saya menanyakan keadaannya, juga tentang kesatuannya, apakah bisa menerimanya jika ia dalam kondisi seperti ini. Ia menjawab, "Alhamdulillah, saya belum terkena penyakit ini. Aku telah mengajukan
program studi internal, utusan kesatuan untuk Fakultas Teknik. Alhamdulillah, persetujuannya baru saja saya terima. Maka insya Allah saya akan belajar di Fakultas Teknik seminggu lagi. Setelah menyelesaikan kuliah tersebut, saya akan kembali ke kesatuan jika kondisi saya secara klinis maupun secara militer memungkinkanku untuk bergabung lagi. Jika tidak, maka saya akan mengajukan surat pengunduran diri lalu akan menempuh karir baru dengan ijazah teknikku tersebut. 8 tahun kemudian, pemuda tersebut menghubungiku dan mengatakan bahwa kakeknya terkena penyakit jantung. Ia ingin agar saya memeriksanya kakeknya. Setelah membuat kesepakatan waktu yang tepat, akhirnya kakeknya datang bersamanya. Ia datang sebagai pemuda yang gagah dengan seragam kesatuannya. Sama sekali tidak ada gambaran bahwa ia pernah tertimpa penyakit yang begitu parah. Selamat atas kesembuhan dari Allah Ta'ala, atas kesabarannya, atas pengharapannya, dan keimanannya kepada Allah. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Amin.